Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Praktek Ibadah bersama saya Lahana Harahap. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai tata cara tayamum. Kita akan membahas mengenai pengertian tayamum, sebab seseorang boleh melaksanakan tayamum, benda-benda atau alat untuk bertayamum, rukun tayamum, tata cara tayamum, dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Selamat menyimak. Pertama kita akan bahas mengenai pengertian tayamum. Apa itu tayamum? Mungkin diantara mahasiswa pelajar sudah pernah mendengar, membaca, atau mempelajari tentang tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu dan mengusapkannya ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Tayamum adalah sebagai rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di samping sebagai rukhsah atau keringanan, tayamum juga merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada Rasul-Rasul sebelum beliau. Kenapa tayamum disebut sebagai keistimewaan? Dia adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tayamum disebut istimewa karena dengan pelaksanaannya yang sangat sederhana, tetapi fungsinya luar biasa, sama dengan orang yang dalam keadaan berwudu atau orang yang sudah suci dari hadas besar dengan mandi wajib, hanya dengan tayamum, tentunya dengan ketentuan dan syarat yang dibenarkan syariat. Semua yang dapat dilakukan orang yang berwudu atau orang yang suci dari hadas dengan mandi wajib juga dapat dilakukan oleh orang yang hanya dengan tayamum. Luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dapat kita lihat dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-6 di bagian terakhir, ya. Setelah Allah menjelaskan tentang berwudu, lalu Allah jelaskan bagaimana kalau wudunya batal atau bagaimana bersuci dari hadas, junub, lalu tidak ada air. Maka Allah sebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya, lalu jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah atau debu itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu
tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Luar biasa ya. Jika tidak menemukan air untuk berwudu atau untuk bersuci dari hadas besar, dari junub, tidak ada air, tidak dapat menggunakan air, maka Allah langsung yang memerintahkan, silakan tayamum dengan debu yang suci, sa'idan thayyiban, debu yang suci. Cukup dua saja, sapu muka dengan debu, sapu kedua tangan, selesai, suci. Kemudian kita bahas mengenai sebab seseorang boleh melakukan tayamum. Apa saja kondisi yang membolehkan seseorang untuk tayamum? Yang pertama, karena menderita sakit. Dan menurut dokter atau menurut kondisinya, seseorang itu tidak boleh menggunakan air, termasuk untuk mandi atau berwudu. Maka orang tersebut boleh mengganti wuduknya atau mengganti mandi wajibnya dengan tayamum. Kemudian, ketika seseorang berada dalam perjalanan jauh dan tidak menemukan air untuk berwudu atau untuk mandi, maka dia diperbolehkan mengganti wuduk dan mandi wajibnya dengan tayamum. Kemudian, ketika seseorang tidak menemukan air, baik sedang berada di rumahnya, di wilayahnya, di kampungnya, tetapi tidak ada air yang dapat digunakan untuk berwudu. Kalaupun ada air, tetapi air ini sangat sedikit, dan itu merupakan hajat hidup orang, baik satu orang saja ataupun sekelompok orang, sekelompok masyarakat. Kalau dia digunakan untuk berwudu, untuk mandi, maka hajat orang lain tersebut tidak akan dapat dipenuhi dan menyebabkan dampak luar biasa. Maka air itu tidak dapat digunakan untuk berwudu. Ganti wuduknya dengan tayamum atau ganti mandinya dengan tayamum. Kemudian saat kondisi cuaca sangat amat dingin dan diyakini kalau juga dipaksakan berwudu dengan air, mandi wajib dengan air, maka sangat dikhawatirkan dampaknya sangat buruk, bisa menyebabkan sakit atau menyebabkan penyakitnya kambuh, sehingga dia boleh mengganti wuduk dan mandi wajibnya dengan tayamum. Kemudian apa saja benda-benda yang dapat digunakan untuk tayamum? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah tadi, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka tayamumlah kamu dengan menggunakan debu yang bagus, artinya suci. Jadi benda utamanya adalah debu. Nah, di mana kita memperoleh debu? Pertama, langsung dari permukaan tanah atau pasir. Pasti ada debu ya. Tapi pastikan dia thayyibah, suci, bersih, bagus. Bagus, tidak akan menimbulkan pengaruh atau dampak jelek kepada tubuh kita. Kemudian bersih, dia tidak tercemari, terkotori oleh najis. Nah, itu sa'idan thayyiban. Kemudian di mana lagi kita bisa menemukan debu? Di permukaan batu atau di permukaan kapur. Biasanya dia mengandung debu. Kemudian di permukaan tembok, dinding yang kita yakini di situ ada debu menempel. Dan memang secara lazimnya dinding, tembok dia ada debu menempel di sana. Karena debu sifatnya kan bisa berpindah-pindah terbang di bawah angin. Kemudian di mana lagi? Benda-benda lain, tempat-tempat lain seperti di kaca, di meja, di bangku,
di lantai, ya. Yang kita yakini memang di situ ada debu dan debu itu bersih, tempat itu bersih dari kotoran. Nah, ini benda-benda atau tempat-tempat yang dapat digunakan untuk tayamum. Berikut kita lihat rukun tayamum. Adapun rukun tayamum yang pertama adalah niat. Sama halnya dengan wudu, dengan mandi, ya, niat. Kemudian yang kedua apa? Rukunnya mengusapkan debu yang di tangan ke wajah. Kemudian mengusapkan debu ke kedua tangan hingga siku, ya, sampai siku. Kemudian tertib. Itulah 4 rukun tayamum. Lalu kita bahas mengenai tata cara tayamum, ya. Yang pertama, tentu kita berniat. Niat untuk melaksanakan tayamum untuk apa tujuannya? Jadi ketika melapaskan niat tayamum tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudu, untuk melaksanakan ibadah. Yang penting intinya niat adalah untuk menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan ibadah, atau untuk menghilangkan hadas besar untuk melaksanakan ibadah. Niatnya boleh dilapaskan baik dalam bahasa kita sendiri atau dalam bahasa Arab. Boleh, terserah. Yang mana lebih nyaman, ya. Kalau pakai niat dalam hati, niatkan dalam hati, nyatakan dalam hati kita bertayamum menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan sholat atau ibadah lain karena Allah. Dilapaskan dengan lidah seperti itu juga. Kemudian tata cara berikutnya adalah menghadap kiblat. Walaupun dia bukan wajib, ya, tetapi lebih bagus semua ibadah-ibadah yang mahdhah, ya, kita upayakan supaya sama dengan berwudu, upayakan menghadap kiblat. Kemudian tata caranya apa lagi setelah berniat menghadap kiblat? Tempelkan tangan kita ke debu, ke area tempat yang ada debu. Kemudian langkah berikutnya adalah sapukan telapak tangan kita ke wajah, ya, kedua wajah. Tepukan pertama untuk wajah. Kemudian tepukan kedua, tempelkan lagi tangan kita ke tempat area tanah, batu, kapur, meja, dinding, ya, yang tadi. Tempelkan lagi, tapi upayakan tepukan yang kedua tadi tidak persis sama di tempat tepukan yang pertama untuk wajah. Untuk tepukan kedua yang untuk tangan, upayakan geser berpindah, ya. Setelah itu sapukan ke kedua tangan hingga siku, ya, hingga siku. Silakan lihat, simak videonya, ya. Nah, seperti itu, ya. Kedua tangan. Nah, silakan perhatikan baik-baik cara melaksanakan tayamum. Kemudian yang terakhir, apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudu, seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, tidur, mabuk. Nah, itu semua juga membatalkan tayamum. Kemudian selain yang membatalkan wudu, kondisi-kondisi yang membatalkan tayamum adalah ketika kalau tadi dia bertayamum karena tidak ada air, baik dalam perjalanan atau di rumah atau di kampung, ketika dia menemukan air itu dapat digunakan untuk mandi, untuk berwudu, maka secara otomatis tayamumnya batal sekalipun orang tersebut tidak mengalami hal-hal yang membatalkan wudu. Tapi ketika dia menemukan air, maka secara otomatis tayamumnya batal. Kalau dia mau sholat, wajib berwudu. Kalau dia berhadas besar, wajib mandi. Nah, kemudian ketika tadi seseorang itu tayamum karena tidak boleh menggunakan air,
karena cuaca sangat dingin atau karena sedang menderita sakit yang menyebabkan dia tidak boleh menggunakan air. Setelah dia dinyatakan boleh menggunakan air, maka tayamumnya batal. Dia harus mengambil wudu kalau mau melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah lain yang mengharuskan wudu, atau kalau dia sedang berhadas, sebelumnya berhadas besar, dia harus mandi. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan tayamum. Baik saudara-saudara, para mahasiswa dan pelajar, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua dapat melaksanakan tayamum bila kondisinya memang memungkinkan atau kondisinya memang mengharuskan kita untuk tayamum. Sahabat-sahabat semua, para mahasiswa dan pelajar sudah bisa melaksanakan tayamum. Oke, demikian, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.